صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه الهدى إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ulun muliakan dan ulun hormati, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita mengucap alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi yang cerah ini kembali kita bisa melaksanakan aktivitas harian kita yang telah kita tanamkan niat di dalamnya, di dalam segala aktivitas kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tubuh kita, jasmani kita memerlukan asupan makanan setiap hari untuk mendapatkan energi, mendapatkan tenaga dan kekuatan untuk menjalani aktivitas kita. Begitu juga roh kita yang ada di dalam tubuh kita ini memerlukan asupan, memerlukan al-qida di dalam istilah bahasa Arab itu. Apa artinya? Memerlukan nasihat yang bermanfaat untuk senantiasa kita mengingat fitrah kita sebagai manusia. Asupan roh kita adalah apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang telah diajarkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ialah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita dan di dalam aktivitas kita, keseharian kita. Ruh yang ada di batang tubuh kita ini memiliki janji dengan Allah, yang dinamakan di dalam Al-Quran itu adalah Al-Ahad. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Ketika kita berada di alam ruh, sebelum ditiupkan di dalam tubuh kita, ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, kita telah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala adalah yang telah mengatur dan memberikan rezeki di dalam kehidupan kita. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Ketika manusia menjawab bala, ya, kian atau engkau wahai Allah adalah Tuhanku, seketika itulah ruh ditanamkan dan didampingkan dengan batang tubuh kita, dan kita diizinkan untuk hidup di atas muka bumi ini.
karena kita memiliki perjanjian. Makanya disebut manusia itu adalah memiliki fitrah. Setelah kita lahir ke atas muka bumi ini, menjalani fase kehidupan di dunia ini yang sementara, yang sebentar, maka kita harus senantiasa mengingat-ingat ketika kita berada di alam ruh, kita memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, ialah untuk mengesahkan, mengagungkan, membesarkan, menta'zimkan Tuhan kita yang telah menciptakan kita, ialah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan hidup di dunia yang sementara ini, seringkali kita dilupakan, diwaswas oleh syaitan dan iblis untuk kita menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita hanya disibukkan dengan kesibukan duniawi tanpa dilandasi dan dibarengi kesibukan tersebut dengan niat yang baik untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka al-ghidha, asupan ruh yang harus senantiasa kita cari adalah dengan mendengarkan, mentadabburi kandungan isi Al-Qur'an yang mana di situ diceritakan ataupun di situ telah ditetapkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan apa yang telah terjadi di masa yang lampau yang kita sudah lupa dengannya. Nah, maka alhamdulillah pada pagi hari ini mudah-mudahan dengan waktu yang singkat dan sebentar ini ruh kita mendapatkan asupan, mendapatkan makanan agar kita lebih giat dan semangat lagi untuk beribadah kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan ibadah bukan hanya sekedar kita berada di masjid atau di atas sajadah kita sujud ruku ataupun kita hanya dengan membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Segala aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, jika itu kita jalankan dengan benar, amanah yang diberikan kepada kita, kita jalankan dengan sebetul-betulnya, maka itu adalah ibadah yang akan mendapatkan nilai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, seorang manusia, seorang hamba akan dikategorikan sebagai hamba yang terdekat dengan Tuhannya. Di antaranya adalah bukan dengan memperbanyak ibadah, bukan hanya dengan berpakaian yang artinya menjadi seorang ulama dan lain sebagainya, akan tetapi Nabi menjelaskan dalam hadisnya, orang yang terdekat di antara orang yang terdekat dengan Allah di kelak di hari akhirat adalah siapa di antara manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling baik pribadinya, yang paling bagus apa tutur kata dan sikap kepada saudara-saudaranya. Maka inilah yang insya Allah kita terapkan di dalam aktivitas kita, keseharian kita, di kantor kita, di rumah kita, dan dimanapun kita berada, berusaha semaksimal mungkin insya Allah menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, sebagaimana tujuan itulah yang menjadi tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku, ujar Nabi, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana kita baca di sejarah di zaman jahiliyah, bahwasanya manusia berada di zaman kebodohan, kejahilan, semua segala cara dihalalkan, yang mana seperti siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang bisa menipu kawannya dia yang akan menang. Tetapi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah itu semua menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Maka di antara akhlak yang mulia, bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, senantiasa kita memiliki kepribadian yang rendah diri, tawadhu. Kemudian di antaranya adalah selalu berbicara atau mengeluarkan perkataan yang bermanfaat.
Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia mengeluarkan atau berbicara dengan perkataan yang baik. Jika dia tidak mampu yang demikian, hendaklah dia diam. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari Nabi kita Muhammad SAW tentang akhlakul karimah. Maka insya Allah dalam kesempatan-kesempatan seperti ini kita akan membahas satu persatu tentang akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara anggota tubuh kita yang 7 yang ada di dalam jasmani dan tubuh kita ini, yang paling ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah menjaga lisan. Menjaga lisan agar jangan sampai mengeluarkan perkataan yang menyebabkan orang lain sakit hati dengan kita, mengeluarkan perkataan yang menyalahi prinsip syariah agama Islam. Jangan sampai berdusta, jangan sampai menggibah, membicarakan keaiban orang lain, jangan sampai memfitnah. Maka berusahalah agar menjaga lisan kita, agar kita menjadi predikat orang yang berakhlakul karimah, yang insya Allah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pribadi, menjadi hamba yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna aqrabakum minni jalisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang terdekat denganku kelak, kata Nabi, kelak di hari akhirat, kelak di hari kiamat, kelak berada yang paling terdekat denganku adalah siapa di antara umatku yang paling baik akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya. Itulah hambaku, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjadi orang yang terdekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan, bahwa di waktu yang sementara ini, di umur kita yang sebentar ini, berlomba-lomba menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, agar supaya di dunia kita beruntung, di akhirat insya Allah kita juga akan beruntung. Di dunia kita akan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, dan insya Allah di akhirat kita akan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, karena kita berusaha menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fitrah manusia sebagaimana yang telah dijanjikan di alam ruh yang disebutkan dan diceritakan di dalam Al-Quran, bahwa kita ini adalah hamba Allah, kita akan menyembah Allah, kita akan mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian yang esa, kata Allah. Maka ketika itu ruh kita menjawab, bala innakum rabbana, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku yang satu. Mudah-mudahan perjanjian yang kita sebutkan di alam ruh ini senantiasa kita ingat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jangan sampai kita mengingkari dan menjauhi akan apa yang telah kita janjikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semaksimal mungkin di dalam kehidupan kita ini menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita dalam keseharian kita, dan kita berdoa kepada Allah di pagi hari yang cerah ini dengan berkah bulan Ramadan yang baru saja kita melewatinya. Mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, taufik dan hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa menyelesaikan apa yang ditugaskan kepada kita dari pekerjaan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berkah, Allah memberikan umur yang berkah, Allah memberikan kehidupan kita di dunia ini yang berkah, bahagia dan mulia. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita seberatan dan semua yang ada di sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah dunia, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dari kemaksiatan dan dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, memberikan kepada kita taufik dan pertolongan agar di dalam keseharian kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu menjaga diri kita, mencegah diri kita dari perbuatan dosa dan kemungkaran yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulan pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan bahwasanya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini memiliki kewajiban untuk kita mengesahkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah semaksimal mungkin kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dan untuk cara yang lebih mudah untuk kita mendekat kepada Allah menjadi pribadi yang berakhlakul karimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian sedikit apa yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hari-hari pian-pian di dalam kegiatan di sini senantiasa dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.